Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk ayah bunda, guru matematika. Kembali kita ketemu dengan saya, Bang Erik, dalam pembahasan buku Mental Aritmatika, Matematika Bang Erik level 6. Ya. Nah, kemarin sudah sampai seri sebelumnya sampai level 5 sudah disampaikan tentang pengurangan sampai 20. Sekarang kita masuk lebih sophisticated lagi ya, yaitu pengurangan susun 2 digit dikurang 1 digit seperti itu. Nah, di level 6 ini kembali abang ingatkan ya, pertama harus belajar menyenangkan, tidak boleh ada kata salah ya, ataupun labeling yang tidak perlu. Kemudian kalau salah ya koreksi cukup ya, koreksi nomor 5, koreksi nomor 7 gitu ya, cukup seperti kata gitu ya. Terus kemudian di sini ada nanti abang terangkan pengurangan 100 ya, dengan menggunakan prinsip persamaan transformasi yang sama dengan 100. Dalam ini 90 tambah 10, untuk 1000 berarti 900 tambah 90 tambah 10. Ya nanti dan seterusnya, nanti kita lihat di soal ya. Baik, berikut ini adalah buku latihan mental aritmatika Matematika Bang Erik level 6 ya, pengurangan susun 2 digit. Ini motonya rajin pangkal pandai ya. Anak kita rajin pasti pinter gitu ya. Practice makes better. Kemudian di sini kita mulai dari yang sebenarnya pengulangan ya, pengulangan dari level 5. Jadi pengurangan belasan dengan satu satuan. Secara teknis mengajarkannya menurut abang kalau dia sudah menguasai level 5 bisa langsung ya. Jadi 11 dikurang 3 ya. Berarti 3 pasangannya 7 tambah 1 berarti 8 ya. Jadi istilahnya boleh ngerjakan langsung 8. Ini 5, ini 6. Ini 14 dikurang 2 ini 6 gitu ya, dan seterusnya. Artinya posisinya karena sudah diajarkan di level 5, ini pengurangan belasan ini bisa langsung, gak usah pakai teknik lagi, karena kita memang pengurangan sampai 20 kalau bisa itu sudah bisa imajinatif ya, kan sudah ada konsep pasangan ya. Nah, konsep pasangan itu kita akan terapkan di puluhan minimal, puluhan dalam ini 20-an. Jadi untuk halaman 1 sampai halaman 4 menurut abang itu adalah hanya sedikit pengulangan di level sebelumnya, itu level 5. Nah, di level 6 ini kita mulai agak complicated sedikit gitu ya. Ini saja sebenarnya, itu tentang misalnya kita ambil 22 dikurang 4. Gimana cara ngerjakannya Bang Erik? Nah, perhatikan sini ya. Misalnya kita 22 dikurang 4. 22 dikurang 4. Mengerjakannya, kalau yang konvensional, bukan, yang mungkin sebagian mengerjakan dari depannya. 2 dikurang 4 kan nggak bisa, maka 12 dikurang 4 ya. 12 dikurang 4, 8, terus 1. Gitu ya, 18 ya. Boleh. Ya, tapi kembali karena kita akan masuk kepada level kemampuan mencongak posisinya, maka menurut abang sebaiknya dikerjakan di apa? Dikerjakan di mulai dari depan gitu ya. Jadi 2 ini kan 0 ya, posisinya 0 nih posisinya ya. Gak usah ditulis ya, posisi kasih 0 di depan nggak ada kan ya, gak usah ditulis ya. Jadi 2 dikurang ini 2. Jadi 2 dikurang 0 sebenarnya ya, ini 2 itu. Kemudian 2 dikurang 4 kan nggak bisa, maka minus 1, posisinya kurang 1, posisinya 12 kurang 4 pasangannya 6 tambah 2 8. Jadi 2 dikurang 1 18, begitu mengerjakannya begitu. Jadi dengan cara seperti itu ya. Jadi kita ngerjakan depan. Nanti kita akan berguna sekali kalau angkanya complicated ya. Kalau ini angka masih sederhana, tapi ini prinsipnya harus dipakai dulu. Jadi 2 dikurang 0 sebenarnya sini ya. Kemudian itu ya, ini 0 sebenarnya. Ya, tulis 0 boleh, tapi sebenarnya tidak ada sebenarnya dapat nggak perlu ditulis 0 karena depan kalau kosongnya. Jadi 2 dikurang 0 ya, ini 2. Ya. 2 dikurang 0 ini 2. 4 dikurang 9 kan nggak bisa. Maka ini dikurang 1. 4 jadi 14. 14 dikurang 9. 9 pasangannya 1 tambah 4 5. Jadi totalnya jadi 15. Seperti itu. Ya. Katakanlah kita ambil lagi misalnya kalau yang ini bisa 27 dikurang 6. 2 ini kan 2. 7 kurang 6 kan bisa 1 plus 1. Satu langkah juga sama.
Nah, kita ambil misalnya lagi soal yang misalnya ya ini 23 dikurang 8 misalnya. 23 dikurang 8. Kalau 23 dikurang 8 posisinya ya tetap ya, 2. Jadi ngerjakan depannya kalau manual, kalau mengerjakan secara tulis 2. 3 kurang 8 kan nggak bisa. Minus 1. Jadi 13. 13 kurang 8 pasangan 8 2. 2 tambah 3 5, ya kan? 2 minus 1 jadi 15. Seperti itu. Ya. Kita ambil lagi contoh soal berikutnya, misalnya ya, ini tetap masih 2 digit dan pengurangan 1 digit ya. Jadi ini berulang dari 2 gitu, 20 sampai akhirnya kita ketemu angka yang mungkin lebih besar dari 20, ya 77 misalnya dalam hal ini ya. Sama saja sebenarnya. Ya, kita ambil misalnya 65 dikurang 6 ya. 65 dikurang 6 posisinya 6. 5 dikurang 6 kan nggak bisa. Ya, ini berarti ditukar 10-nya ditukar ya, 10-nya ditukar 15 berarti 15 dikurang 6 pasangannya 4 tambah 5 9. Jadi ini 59. Seperti itu. Oke. Ini perlahan-lahan ya diajarkan 7 ya. 15 5 dikurang 9 nggak bisa, makanya dikurangi 1, ditukar 1, ditukar 10-nya, 10 ditukar. Berarti ini jadi 15. Mereka posisinya 9 pasangannya 1 tambah 5 6. Jadi ini adalah 7. Jadi 7 ini akan menjadi 6 6 6. Seperti itu. Ya. Terusnya sampai kita akhirnya bilangan yang lebih besar dan makin besar. Seperti itu ya. Ini jadi bilangannya sederhana, belasan, puluhan, akhirnya kita masuk ke bilangan yang besar. Jadi secara angka dia membesar sedikit-sedikit gitu ya posisinya, sehingga dengan demikian siswa akan bisa melatih ini menjadi lebih mudah. Ya, di sini kita ambil contoh misalnya 91 dikurang 9. Sama aja, 91 kurang 9 juga nih. Ini adalah 9 ya, 1 kurang 9 nggak bisa, dikurangi 1 berarti 11 ya, 1 tambah 11 dikurang 9 ya, 9 itu pasangannya 1 tambah 1 2, jadi ini totalnya 82. Seperti itu ya. Mekanisme perhitungannya tidak dari belakangnya, tapi tidak dari satuan, tapi mengerjakan dari yang besar. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan yang agak menarik gitu ya, yang mungkin sebagian dari kita ngajarkan bagaimana sih nih kalau misalnya bilangan itu 100 gitu ya. Nah, misalnya gini nih, 100 dikurang 2 gitu kan, 100 kurang 2. Nah, ini ayah bunda, ibu guru ya, mengajarkan 100 kurang 2, kalau kita secara umum kan kita akan ngajar gini nih, 0 kurang 2 kan nggak bisa nih, sebelumnya ya, 0 kurang 2 kan nggak bisa nih, 0 kurang 2 nggak bisa, maka pinjam depan. Pinjam depan juga nggak punya juga, artinya pinjam depan lagi kan gitu ya. Kita pinjam depan 0 berarti jadi 10 dipinjam sini 1 lagi gitu. Posisinya akan seperti itu. Jadi ini nanti 10 dikurang 9 kan jadi 9 gitu ya. 9, jadi 10 dikurang 2 8 9 kan gitu posisinya. Kalau bagi Bang Erik posisinya gitu ya, untuk matematika model ini posisinya yang terbaik adalah kita menjelaskan pada siswa kita, anak kita, 100 itu adalah 90 ditambah 10. 100 itu adalah 90 ditambah 10. Kan itu ya? Ya kan kita sudah sama. Nah, di sini adalah bilangan ratusan, di sini bilangan puluhan, di sini bilangan satuan. Maka kalau Abang mau pindahkan 90 ke 10, ini 90 ke 10 di sini posisinya, maka cukup kita tulis ini 9, di sini ini 10. Jadi 100 itu coba ubah dulu nak, 100 jadi 9 tambah 10. Nah, karena kalau 100 9 tambah 10 kan sama tuh, 100 dengan 10 ini kan sama, 90 tambah 10. Maka otomatis 10 dikurang 2 8, 9 dikurang 0 9. Tanpa perlu menjelaskan ini pinjam dulu, pinjam ke sini gitu ya. Nanti kalau 1.000 pinjam lagi ke sini, kalau 10.000 pinjam ke sini. Ini akan sangat memusingkan bagi anak. Karena pinjam gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut Abang jangan konsep pinjam, tapi konsep persamaan ditransformasi. Artinya soal itu dibaca, ditulis ulang lah, seperti itu ya. Tentu nanti dalam waktu mengerjakan boleh ditulis, tapi nanti akan terbiasa mengerjakan dengan mentransformasi. Misalnya gini,
100 dikurang 9. Kalau 100 dikurang 9, posisinya ini adalah 9, 10 kan gini, 10 sebagai 10 satuan. Ya, kan 90 tambah 10. Maka 10 dikurang 9 itu adalah 1, 9 dikurang 0, 9. Jadi tidak dalam konsep pinjam dulu. Nah, kalau konsep pinjam tuh pinjam 0 di depan, pinjam lagi 1. Nah, itu menurut Abang akan merepotkan. Menjelaskannya akan sangat sulit, dan itu secara mental juga kita sebagai pengajar melihat siswa akan bukan sedikit, sebagian akan mengerti setelah diulang berapa kali ya, jadi seperti doktrin jadinya ya. Doktrin artinya dia menghafal juga seperti gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu 100 dikurang 8 ya, menurut Abang ini 100-nya adalah 9 tambah 10. 90 tambah 90 dengan 10 itu adalah 100. Berarti ini 29. Gitu. Ya, ini satunya dihilangkan jadi 9. Jadi 100 itu sama dengan 9 sama 10. Ini 8. Jadi ini 2, ini 9. Seperti itu. Ya. Nah, ini pengurangan. Nah, sama juga di sini misalnya katakanlah kita ambil 100 dikurang 11 ya. Ini akan sama 9 sama 10. Jadi kalau 10 dikurang 1 9, 9 dikurang 1 8. Begitu pula yang ini 100 dikurang 76 ya. Ini 00 pinjam pusing kan ya. Nah, jadi ini adalah 9, ini 10. Maka ini 4, ini 2. Seperti itu. Jadi konsep ini menurut Abang kalau pengurangan 100 itu diterapkan yang seperti ini saja ya. Itu akan lebih memudahkan. Saya mau tetap menerangkan pinjam juga boleh ya. Tapi secara prinsip menurut Abang Erik gitu ya, Bang Erik ini lebih mudah mengerjakan dengan konsep seperti ini. Ini kalau 100 kan masih bisa 9, 10 gitu ya. Berarti ini 7, ini 8. Seperti itu. Ya, ini sampai 100. Sebenarnya sama juga konsep itu kalau misalnya ini kan sampai 100 cuma soalnya sampai 100. Bagaimana kalau misalnya 1000 Bang? Ya kan kalau 1000 dikurang 7 gitu kan berapa nih gitu kan, dikurang 7 ya sama, ini adalah 9 9 10, maka 10 dikurang 7 3 9 9. Bagaimana kalau nanti bukan 1000 10.000 nah, 10.000 nih gitu ya, dikurang 15 gitu ya, sama aja. Ini akan 10.000-nya akan sama dengan 9.000 ditambah 900 ditambah 90 ditambah 10. Maka 10 dikurang 5, 5. 9 dikurang 1, 8. Sisanya 9, 9. Sama. Dan itu menurut saya waktu menjelaskan tidak perlu pakai pinjam kiri, pinjam. Itu nanti akan merepotkan. Ini bilangan 0 ini akan agak unik karena memang menjelaskannya akan banyak ya, akan ada beberapa hal yang perlu pinjam gitu ya, itu agak kesulitan itu ya. Tapi kalau menurut Bang Erik untuk mengajarkan itu dengan konsep transformasi ya, jadi transformasi 100 ditransformasi jadi 90 tambah 10 sama ya. Kemudian kalau 1000 berarti 990 tambah 90 tambah 10 gitu ya, karena satuan itu 10 adalah satuannya, tapi pada saat yang 10 juga bisa jadi puluhan, satu puluhan gitu ya. Jadi bentuk antara lah ya, antar satuan dengan puluhan itu adalah 10 gitu. Nah, tangan kita kan 10 nih, satuannya 10 gitu ya. Tapi kalau kita mau tulis ini puluhan, karena setelah itu dibulatkan jadi puluhan karena ada angka 0 ya. Ini istimewanya angka 0 nih, maka 1 itu bisa dikasih 0 jadi puluhan, seperti itu. Ya demikian ayah bunda untuk mengerjakan matematika Bang Erik di level 6. Nah, yang agak menjadi perhatian adalah pengurangan dengan angka bulat ini seperti ini, 100 dikurang 3 misalnya tadi ya, kembali ini ya 9 tambah ini kan 9 10 ya, 7 9. Ini akan jauh lebih mudah insya Allah seperti itu. Baik, kembali Abang ingatkan bahwa buku matematika Bang Erik level 6 ini ya, level 6 ini dapat di download di bawah link ini ya, ada 7 version, silakan di download 7-7-nya boleh, 1 juga boleh, tapi yang Abang sarankan ngerjakan cuma 1 aja ya.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, ya, tetap semangat karena tidak ada yang mudah, ya, tapi juga tidak ada yang tidak mungkin. Tapi Abang yakin kalau ini dikerjakan terus-menerus, maka level 6 itu menjadi matematika jadi mudah kok ya. Dan insya Allah seperti itu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.